Di sebuah resimen yang terpencil dan berlumuran praktik korupsi, seorang kolonel berkuasa layaknya seorang raja kecil yang tak tersentuh. Suatu hari, ia melakukan sebuah tindakan keji dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke seorang wanita yang sedang beristirahat. Di tengah caci maki yang tak pantas dan sikapnya yang arogan, situasi berbalik drastis ketika seorang komandan divisi tiba-tiba muncul dan memberikan hormat militer yang khidmat kepada wanita itu. Ketika wanita yang basah oleh kopi itu perlahan mengangkat jaket lapangan yang tersampir di kursi, 3 bintang melati emas pangkat seorang mayor jenderal berkilau dengan agung di sana. Jika Anda menikmati video ini, mohon dukung kami dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Kabut fajar yang basah dan pekat menggantung berat di atas markas Resimen Infanteri ke-77, yang terletak di sebuah lembah terpencil di pegunungan Jawa Barat. Pukul 6:30 pagi, suara sangkakala yang memekakan telinga menggema di seluruh lembah, disusul oleh derap ratusan sepatu lars yang menggetarkan tanah lapangan upacara. Dari luar, pemandangan apel pagi itu tampak penuh semangat dan energi, tetapi jika diamati lebih dalam, tercium bau busuk korupsi yang menyengat, seperti nanah yang merembes dari luka yang siap meledak. Jendela ruang komandan resimen tertutup rapat, seolah ingin memutus hubungan dengan dunia luar. Di dalam ruangan yang pengap itu, aroma whisky mahal samar-samar tercium, tak sepenuhnya tersamarkan oleh pengharum ruangan kualitas terbaik sekalipun. Pemilik kekuasaan sesungguhnya di resimen ini, Kolonel Budi Santoso, menyandarkan tubuhnya dengan angkuh di kursi kulit mewah yang empuk. Di tangannya bukan koran pagi yang baru diantar, melainkan buku besar akuntansi ganda yang dibuat secara diam-diam, 3 bunga melati emas di pundaknya, simbol kekuasaannya, memantulkan cahaya lampu neon dengan kilau yang dingin dan tajam. Dengan kacamata baca bertengger di ujung hidungnya, Kolonel Budi mengambil pulpen merah dan tanpa ampun mencoret angka-angka yang ada, lalu menuliskan angka baru di atasnya. Saat ia menghapus 1 angka 0 dari pos anggaran kesejahteraan prajurit, tangannya bergerak begitu lihai tanpa sedikit pun rasa bersalah atau ragu. "Panggil kepala logistik, sekarang juga." Suara Kolonel Budi yang dingin dan kering, layaknya ranting patah, terdengar melalui interkom. Sesaat kemudian, setelah ketukan pintu yang ragu-ragu, seorang mayor dengan bahu terkulai dan wajah penuh ketakutan masuk ke dalam ruangan. Kepala logistik, dengan 1 melati di pundaknya, berdiri dalam posisi siap di depan meja raksasa Kolonel Budi. Tanpa mengalihkan pandangan dari angka-angka di buku besar, Kolonel Budi bertanya dengan suara rendah yang merayap. "Kenapa sisa anggaran makan bulan ini masih banyak? Bukankah sudah kubilang aku sudah bicara dengan bos perusahaan catering?" "Siap, Komandan. Ada sedikit kendala. Ada surat edaran dari komando atas bahwa mereka akan memperketat pemeriksaan kuantitas jatah makanan triwulan ini. Jadi untuk sementara, kita harus mengikuti aturan agar tidak ada masalah di kemudian hari." Mendengar alasan kepala logistik, Kolonel Budi membanting kacamata bacanya ke meja dengan kesal. Trak. Ia bangkit dari kursinya dan dengan langkah mengancam mendekat ke hadapan sang mayor. Setiap kali Kolonel Budi membuka mulut, bau alkohol yang menyengat menusuk hidung, kepala logistik, membuatnya sesak napas. "Hei, Mayor. Kamu mau karirmu selesai, atau sudah menyerah dengan kenaikan pangkat?" "Pak Pangdiv. Panglima, divisi, sudah mengatur jadwal main golf denganku bulan ini, kamu mau aku datang dengan tangan kosong? Orang kalau tidak punya akal, setidaknya harus punya inisiatif." "Kuantitas. Ya, kuantitas kita penuhi. Tapi turunkan saja kualitas bahan makannya, kan beres. Ganti daging sapi bagian paha depan yang mahal dengan tetelan dan lemak. Ganti beras Cianjur dengan beras Raskin. Bukankah sudah berbusa mulutku menjelaskannya?" Mendengar bentakan Kolonel Budi, kepala logistik menunduk dalam-dalam dengan keringat dingin bercucuran. Ia terjebak dalam dilema, antara hati nuraninya sebagai seorang prajurit dan tuntutan untuk bertahan hidup sebagai kepala keluarga. Namun, tekanan dari 3 melati di depannya terasa jauh lebih menakutkan daripada beban 1 melati di pundaknya sendiri. Akhirnya, dengan suara pasrah yang nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Siap, Komandan. Akan saya sesuaikan kembali sesuai arahan." Mendengar jawaban yang diinginkannya, ekspresi Kolonel Budi akhirnya melunak. Ia menepuk-nepuk bahu kepala logistik seolah memberinya semangat. Ia kembali duduk di kursinya,
mengeluarkan dokumen keanggotaan klub golf VIP dari laci terdalam, dan memandangnya dengan puas. Dari luar jendela, suara napas terengah-engah dan teriakan para prajurit yang sedang lari pagi terdengar seperti ombak, tetapi di telinga Kolonel Budi yang serakah, yang terdengar hanyalah gemerincing uang yang mengalir ke kantongnya. Saat jam makan siang tiba, antrean panjang prajurit yang kelaparan mengular seperti ular di depan ruang makan. Namun, raut wajah para prajurit berubah kelabu saat menerima jatah mereka. Di papan menu jelas tertulis rendang daging sapi, tetapi yang ada di piring mereka hanyalah beberapa potong kecil serat daging tak dikenal yang mengambang di kuah encer kemerahan bersama potongan nangka. Sayur yang disajikan adalah lodeh yang lebih mirip air cucian beras dengan beberapa helai daun melinjo. Bagaimana kita bisa latihan sore dengan makanan seperti ini? Gumam seorang prajurit dua dengan lesu, seolah tak punya tenaga bahkan untuk mengangkat sendok. Seorang sersan yang duduk di seberangnya berbisik sambil mengawasi sekitar. Sudah. Makan saja, jangan banyak omong. Kalau tidak, kita harus jajan di kantin. Dan kamu tahu sendiri harganya mahal. Gaji sebulan bisa ludes. Lagi pula, ada gosip kalau komandan menyerahkan pengelolaan kantin ke saudaranya sendiri. Setiap uang yang kita keluarkan di sana hanya akan membuat perutnya semakin buncit. Para prajurit menelan amarah mereka, dan dengan paksa mendorong nasi ke kerongkongan. Bukan untuk menikmati rasa, melainkan sebuah perjuangan putus asa untuk bertahan menjalani jadwal sore dan untuk tetap hidup. Sebaliknya, pemandangan di area makan khusus perwira yang terletak di sudut ruang makan bagaikan surga dan neraka. Di balik sekat buram yang terpasang rapi, meja makan dipenuhi dengan hidangan mewah. Nasi pulen dari beras pilihan, sop buntut yang masih mengepulkan uap, dan sate ayam dengan bumbu kacang yang melimpah. Kolonel Budi dan para perwira staf kepercayaannya sama sekali tidak peduli apakah para prajurit di luar sana makan bubur atau nasi. Mereka hanya sibuk mengisi perut buncit mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Topik pembicaraan mereka bukanlah tentang latihan keras para prajurit atau keamanan markas, melainkan hanya rencana kotor tentang jadwal main golf mewah akhir pekan ini dan hadiah apa yang harus dipersembahkan untuk menjilat sang panglima divisi. Resimen infanteri ke-77 telah membusuk dari kepala hingga ke kaki, tetapi tidak ada yang berani memotong bagian yang busuk itu. Tidak. Semua orang tahu betul bahwa siapapun yang mencoba bertindak atas nama keadilan, justru lehernya sendiri yang akan lebih dulu dipenggal. Setelah menyelesaikan makan siangnya yang mewah, Kolonel Budi berjalan keluar dari ruang makan dengan tusuk gigi terselip angkuh di mulutnya. Perutnya yang menonjol hingga kancing seragamnya nyaris putus, seolah menjadi representasi visual dari keserakahannya yang tak berujung. Ia berjalan melintasi lapangan upacara menuju gedung utama, memandang sekeliling kerajaannya seolah itu adalah tanah miliknya pribadi. Anggapan bahwa semua nyawa dan sumber daya di markas ini berada di bawah telapak kakinya, rasa manis dari kekuasaan itulah yang telah mengubahnya menjadi monster yang tak bisa diselamatkan. Ia bahkan tidak menoleh saat prajurit yang berpapasan dengannya memberikan hormat dengan suara lantang. Ia hanya menggerakkan jarinya dengan malas, seolah terganggu. Baginya, para prajurit bawahannya bukanlah manusia yang memiliki darah dan daging. Mereka hanyalah kayu bakar yang bisa digunakan dan dibuang demi mencapai kejayaan dan kekayaan pribadinya. Lewat pukul 1 siang, sinar matahari yang terik dan lengket menyinari kompleks resimen. Seorang sersan dan seorang prajurit dua yang sedang berjaga di pos penjagaan berjuang melawan kantuk yang menyerang. Tepat pada saat itu, seorang wanita parubaya, dengan jaket lapangan usang terlihat berjalan gontai di jalan masuk menuju pos penjagaan. Penampilannya sangat biasa dan tidak mencolok, topi yang dikenakannya menutupi wajahnya dalam bayangan, dan tanda pangkat di bahunya tersembunyi di balik kerah jaketnya yang usang, membuatnya mustahil untuk diidentifikasi. Komandan jaga bergegas keluar dari pos dan menghadang langkahnya. "Selamat siang, Ibu. Ada keperluan apa? Apakah sudah ada janji sebelumnya?" Wanita itu mengangkat tatapannya yang tajam dari balik topi, lalu merogoh sakunya dan dengan santai mengeluarkan kartu identitas yang sedikit lecek. Kartu pegawai negeri sipil dari Kementerian Pertahanan. Kartu itu asli, tetapi sama sekali tidak mewakili posisi sebenarnya. Identitas aslinya adalah Inspektur Jenderal Angkatan Darat, Mayor Jenderal Anissa Rahman. Namun, pada saat itu, ia sedang menyamar sempurna, berakting sebagai seorang staf administrasi rendahan yang dikirim untuk melakukan inspeksi fasilitas.
saya datang untuk pemeriksaan keamanan fasilitas. Seingat saya, sudah ada koordinasi dengan bagian fasilitas resimen, Komandan jaga. Dengan ekspresi kesal yang terang-terangan, menelepon bagian administrasi untuk konfirmasi. Selama panggilan telepon berlangsung, Jenderal Anissa dengan mata elangnya mengamati bagian dalam pos jaga. Tempat penyimpanan senjata berantakan, dan di sudut pos terlihat bungkus makanan ringan berserakan seperti sampah. Itu adalah bukti nyata bahwa disiplin militer di tempat ini telah jatuh ke titik terendah. Silakan masuk. Langsung saja ke bagian administrasi di gedung utama, kata Komandan jaga dengan isyarat tangan malas sambil mengangkat palang penghalang. Jenderal Anissa mengangguk singkat dan melangkah masuk ke dalam kompleks markas. Langkahnya terlihat lambat dan santai, tetapi tatapannya setajam predator yang mengincar mangsa, menyapu setiap sudut markas. Ia tidak langsung menuju gedung utama seperti yang diinstruksikan. Sebaliknya, ia diam-diam berbelok ke belakang gedung dapur. Seperti yang diduganya, area pembuangan sampah di belakang dapur adalah sumber bau busuk yang menusuk hidung. Tempat sampah organik terbuka begitu saja, dikerubungi lalat yang berdengung, dan di lantainya tergenang air limbah hitam yang berbau busuk. Jenderal Anissa mengeluarkan kamera digital kecil dari sakunya dan dengan teliti mendokumentasikan pemandangan menjijikan itu. Ia segera mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis. Kondisi sanitasi sangat buruk. Pelanggaran pasal 12 Peraturan Gizi Prajurit. Kurangnya perhatian dari komandan. Setelah selesai mencatat, ia mengintip ke dalam dapur melalui jendela belakang. Para juru masak bekerja dengan tangan telanjang tanpa sarung tangan, dan di atas talenan terlihat jamur kehijauan. Setiap kali pintu kulkas dibuka, bau asam yang memuakan menyebar keluar. Alis Jenderal Anissa berkerut dalam. Ini bukan sekadar kelalaian tugas. Ini adalah kejahatan yang mempertaruhkan kesehatan dan nyawa para prajurit yang membela negara. Sambil menahan amarah, ia kembali melangkah menuju bagian belakang barak prajurit. Di sebuah lahan kosong di samping ruang boiler, tumpukan mesin cuci bekas yang rusak teronggok seperti monumen rongsokan. Padahal, dalam dokumen pengadaan anggaran yang ia peroleh, jelas tertulis bahwa 10 mesin cuci model terbaru telah dibeli dan dipasang bulan lalu. Namun, di lapangan yang ada hanyalah tumpukan besi tua berkarat. Ini adalah bukti penggelapan dana yang tak terbantahkan. Untuk mengamankan bukti, Jenderal Anissa memotret label tanggal produksi di bagian belakang mesin cuci. Hasilnya, semua mesin itu adalah model usang yang diproduksi lebih dari 10 tahun yang lalu. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengelilingi seluruh markas. Punggung jaket lapangan Jenderal Anissa basah oleh keringat dingin. Untuk beristirahat sejenak, ia berjalan menuju sebuah bangku taman kecil di depan markas resimen. Lokasi itu adalah tempat yang paling mudah terlihat dari jendela ruang komandan. Ia sengaja memilih tempat itu untuk melihat reaksi sang harimau sebelum ia masuk ke sarangnya. Jenderal Anissa duduk di bangku dan melepaskan topi yang sedari tadi ia kenakan. Rambutnya yang basah oleh keringat menempel di dahi. Desahan berat keluar dari mulutnya. Kondisi yang ia lihat dengan mata kepala sendiri jauh lebih mengerikan daripada yang dilaporkan dalam laporan intelijen. Di atas kertas, resimen ini dibungkus dengan citra sebagai unit teladan, tetapi kenyataannya adalah sebuah bangunan reot yang membusuk dari fondasinya. Ia ingin melihat sendiri seperti apa sosok komandan tertinggi unit ini, Kolonel Budi Santoso. Ia membuka tutup botol air mineral yang dibawanya, minum untuk membasahi tenggorokannya, lalu menatap lobi gedung utama dengan tatapan tenang. Di depan lobi, terpampang slogan besar TNI KUAT bersama rakyat, tetapi beberapa hurufnya telah copot karena tidak terawat, menyisakan tulisan TNI ATB Samarakte yang tampak janggal. Papan nama yang rusak itu seolah mewakili realitas markas yang hancur ini. Tepat pada saat itu, pintu lobi yang berat terbuka, dan sekelompok pria berbadan tegap keluar. Di tengah kerumunan itu, dengan sikap angkuh, berdirilah Kolonel Budi Santoso. Satu tangannya memegang cangkir kopi kertas, sementara tangan lainnya berada di belakang punggungnya. Ia sedang memberi instruksi dengan suara keras kepada bawahannya. Suaranya yang menggelegar penuh dengan keangkuhan. Jenderal Anissa, sambil menyaksikan pemandangan itu, perlahan-lahan menyipitkan matanya, seolah sedang membidik mangsanya. Buruan yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar dari sarangnya. Siapa perempuan itu? Tatapan tajam Kolonel Budi tertuju pada Jenderal Anissa yang duduk di bangku.
Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak suka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada seorang wanita berpenampilan lusuh, seperti gelandangan duduk di halaman depan markasnya yang suci. Namun, Jenderal Anissa tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menunggu dengan tenang hingga pria itu mendekat. Keheningan yang berat sebelum badai datang, menyelimuti halaman depan markas resimen. Ironisnya, taman di depan gedung utama dirawat dengan sangat sempurna. Barak tempat para prajurit seharusnya beristirahat terasa sedingin es karena pemanasnya sudah lama rusak, dan di setiap sudut dapur tempat makanan dimasak, jamur hitam tumbuh subur. Namun, taman bunga yang setiap hari dilalui oleh para komandan justru dirawat dengan pupuk terbaik, hingga setiap helai daunnya tampak berkilau. Jenderal Anissa bersandar di bangku tua itu, dan menatap pemandangan kontradiktif di markas ini dengan mata dingin. Tatapannya tertuju pada pohon bonsai mahal yang ditanam di tengah taman. Uang untuk membeli satu pohon itu sudah lebih dari cukup untuk membeli bahan bakar pemanas bagi seluruh peleton yang kedinginan selama musim hujan. Sambil menelan senyum pahit, Jenderal Anissa mengeluarkan buku catatan usang dari sakunya. Ujung pulpennya menekan kertas dengan kasar saat ia mencatat fakta. Pengeluaran berlebihan untuk perawatan taman. Indikasi penyalahgunaan anggaran. Ketidakseimbangan serius antara anggaran kesejahteraan prajurit dan biaya pemeliharaan fasilitas. Setelah selesai mencatat, ia mengangkat kepalanya. Langit musim kemarau di atasnya begitu tinggi dan biru, tetapi udara yang menekan markas ini terasa pengap dan suram. Jenderal Anissa merogoh saku dalam jaketnya dan menekan tombol rekam di ponselnya. Ini untuk merekam semua kejadian yang akan terjadi tanpa ada yang terlewat. Saat ia memejamkan mata sejenak, 30 tahun kehidupan militernya yang penuh perjuangan melintas seperti film. Semangat dan kehormatan luhur sebagai seorang prajurit yang ia tanamkan di dada saat berguling di lapangan berdebu, kini tak bisa ditemukan di markas ini. Yang berkuasa di sini hanyalah keserakahan menjijikkan dari mereka yang menyalahgunakan pangkatnya seolah itu adalah mahkota raja. Saat itu, keheningan di dekat lobi pecah oleh suara gaduh. Pemeran utamanya adalah Kolonel Budi Santoso dan para perwira stafnya. Mereka menuruni tangga dengan dada membusung, seolah-olah mereka adalah jenderal yang baru kembali dari kemenangan besar di medan perang. Seragam tempur Kolonel Budi disetrika dengan sangat rapi hingga lipatannya setajam pisau, dan sepatu larsnya berkilau seperti cermin tanpa sedikit pun debu. Sebaliknya, wajah kepala operasi dan kepala personalia yang mengikutinya dari belakang dipenuhi dengan ekspresi penjilat. Mereka bereaksi berlebihan, bahkan terhadap setiap helaan napas Kolonel Budi, terus-menerus menunduk dan menyahut dengan sanjungan. "Komandan, ini jam tangan mewah yang kami siapkan untuk hadiah ulang tahun Pak Pangdiv. Menurut penilai ahli, harganya mencapai 500 juta rupiah. Pasti Pak Pangdiv akan sangat senang," lapor kepala personalia sambil menggosok-gosokkan tangannya seperti lalat. Kolonel Budi tersenyum lebar hingga ke telinga sambil bersenandung kecil. "Tentu saja. 500 juta. Kita harus menunjukkan keseriusan sebesar itu. Penilaian kenaikan pangkat jenderal tahun depan sudah di depan mata. Uang bukan masalah. Oh, dan pemesanan lapangan golfnya sudah beres, kan? Jangan sampai ada masalah dengan Kedi seperti terakhir kali." "Siap, laksanakan. Kami sudah siapkan paket VIP terbaik untuk beliau." Percakapan mereka sama sekali tidak ditutup-tutupi. Mereka begitu arogan dan yakin bahwa tidak akan ada mata yang berani mengawasi aib mereka di dalam markas ini. Mendengar percakapan menjijikan itu, kepalan tangan Jenderal Anissa mengeras hingga memutih. Ujung kukunya yang tajam menancap ke telapak tangannya hingga nyaris berdarah, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi seperti topeng. Ia bersandar santai di bangku. Berpura-pura menjadi seorang pegawai negeri sipil parubaya biasa yang sedang melamun karena lelah. Penyamaran yang sempurna. Langkah rombongan Kolonel Budi semakin mendekat ke arah bangku. Untuk menuju tempat parkir, mereka harus melewati jalan setapak tempat Jenderal Anissa berada. Jenderal Anissa tidak menghindar. Sebaliknya, ia dengan santai menyilangkan kakinya dan berpura-pura mengagumi ranting pohon yang bergoyang ditiup angin, menunggu musuh mendekat. Detak jantungnya tenang dan teratur. Ini adalah sebuah pertempuran. Meskipun tanpa senjata, operasi serangan presisi untuk menghantam jantung musuh yang korup telah dimulai. Langkah Kolonel Budi Santoso yang angkuh tiba-tiba berhenti.
Pandangannya menangkap sosok wanita asing yang duduk di bangku. Seketika, alisnya berkerut. Sebagai seorang komandan resimen yang agung, ia merasa sangat terhina. Wanita itu tidak hanya tidak berdiri dan memberi hormat, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Sikap kurang ajar itu membuatnya ingin tertawa sinis. Dengan marah, ia meremas cangkir kertas di tangannya. Kopi susu panas di dalamnya bergoyang, nyaris tumpah. "Hei, kamu!" Teriakannya yang tajam merobek keheningan di markas. Para perwira staf yang mengikutinya juga serempak berhenti dan menatap Jenderal Anissa seolah ia adalah seorang penjahat. Jenderal Anissa menoleh dengan sangat perlahan dan menatap lurus ke arah Kolonel Budi, matanya setenang danau yang dalam, bahkan terasa dingin hingga menusuk tulang. Tatapan tanpa rasa takut itu menggores harga diri Kolonel Budi yang membengkak. Beraninya seorang pegawai rendahan atau bintara menatap seorang komandan resimen setinggi langit dengan mata kurang ajar seperti itu. Ini adalah sebuah insubordinasi yang tidak bisa dimaafkan. "Kamu ini siapa? Beraninya duduk-duduk di sini? Dari unit mana?" Kolonel Budi mendekat dengan mengancam dan berteriak. Namun, Jenderal Anissa tetap duduk tak bergerak seperti patung, mulutnya terkunci rapat. Keheningan itu justru seperti menyiram bensin ke api amarah Kolonel Budi. Ia memandangi jaket lapangan usang Jenderal Anissa dengan tatapan menghina. Tanda pangkatnya telah dilepas. Ia seenaknya menganggap wanita itu sebagai seorang pekerja dari perusahaan jasa yang dikontrak dari komando atas, atau seorang bintara senior dari unit lain yang sudah tidak punya disiplin. Siapapun dia, jelas bahwa dia adalah makhluk rendahan yang seharusnya merangkak di bawah kakinya. "Hei, apa kamu tuli? Sebutkan nama dan pangkatmu. Kamu tidak tahu siapa aku." Kolonel Budi mendekatkan wajahnya hingga nyaris menyentuh hidung Jenderal Anissa dan berteriak. Percikan ludahnya mengenai pipi Jenderal Anissa. Namun, Jenderal Anissa bahkan tidak berkedip. Dengan sangat tenang, ia menyeka ludah kotor di pipinya dengan punggung tangannya. Akhirnya, suara rendah dan dingin yang membekukan suasana keluar dari mulutnya. "Kalau bertemu orang, setidaknya jagalah sopan santun. Langsung bicara kasar seperti itu. Sepertinya Anda kurang dididik di rumah." Satu kalimat itu menjadi pemicu ledakan. Seketika, wajah Kolonel Budi berubah dari merah menjadi merah kehitaman yang mengerikan, seolah akan meledak. Para perwira staf menelan ludah dan membeku di tempat. Di markas ini, tidak pernah ada orang yang berani mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu di hadapan Kolonel Budi Santoso yang berkuasa. Rasanya seolah-olah terdengar suara tali kewarasan Kolonel Budi yang putus. "Wanita gila ini benar-benar cari mati, beraninya kamu menceramahiku tentang pendidikan. Kamu tahu siapa aku?" Ujung jari Kolonel Budi yang murka bergetar tak terkendali. Ia tidak bisa menerima egonya yang kokoh diinjak-injak seperti ini. Di hadapan bawahannya, ia harus menghancurkan wanita sombong ini untuk dijadikan contoh. Ia merobek tutup cangkir kertas di tangannya dengan kasar. Cairan coklat panas yang mengepulkan uap tampak mengancam di dalamnya. "Kalau pikiranmu sudah tidak waras, biar aku yang menyadarkanmu." Tanpa ragu sedikit pun, Kolonel Budi mengarahkan cangkir itu ke atas kepala Jenderal Anissa. Kopi susu yang mendidih tumpah seperti air terjun. Jeras. Cairan coklat yang lengket itu mengalir dari rambut Jenderal Anissa, membasahi dahi dan hidungnya, lalu meresap jauh ke dalam jaket lapangannya yang usang. Aroma kopi susu yang manis namun memuakan langsung menyebar ke segala arah. Panas yang menyengat kulit kepalanya terasa begitu hebat. Tetapi Jenderal Anissa tidak berteriak, bahkan tidak mengerang sedikit pun. Ia tetap tak bergerak seperti patung, menatap dingin ke arah Kolonel Budi dari balik bulu matanya yang basah oleh tetesan kopi. Suasana di sekitarnya menjadi hening mencekam. Para perwira staf ternganga tak percaya. Semarah apapun, melakukan kekerasan fisik terhadap warga sipil atau anggota dari unit lain adalah masalah yang sangat serius. Namun, Kolonel Budi yang telah kehilangan akal sehatnya tidak berhenti. Ia melemparkan cangkir kertas kosong itu ke wajah Jenderal Anissa sambil tertawa sinis. "Sekarang sudah sadar? Cuma karena pakai seragam butut, kamu pikir bisa seenaknya bergaya seperti tentara? Ini wilayahku. Sekarang kamu tahu akibatnya kalau tidak tahu diri?" Kopi yang mulai mendingin mengalir di sepanjang dagu Jenderal Anissa hingga ke lehernya. Sensasi basah, lengket, dan tidak nyaman menyelimuti tubuhnya. Namun,
Di dalam dirinya, ia merasa lebih dingin dan tenang dari sebelumnya. Ia perlahan, dengan sangat anggun, bangkit dari duduknya. Rambutnya yang basah menempel di pipi, penampilannya berantakan, tetapi aura yang dipancarkannya adalah aura seorang pejuang yang tidak akan pernah mundur bahkan di hadapan predator buas sekalipun. Jenderal Anissa mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, tetapi bukan untuk menyeka wajahnya. Ia hanya menepuk-nepuk dadanya yang kotor oleh noda kopi. Lalu, dengan tatapan tak tergoyahkan, ia menatap lurus ke mata Kolonel Budi dan membuka mulutnya. Anda telah melakukan kesalahan. Kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Suaranya datar, tanpa emosi. Bukan ekspresi kemarahan atau ketakutan. Suaranya kering dan tegas, seperti suara hakim yang membacakan vonis mati. Kolonel Budi merasakan hawa dingin yang aneh merayap di punggungnya. Sebuah ancaman luar biasa yang tidak ia rasakan saat wanita itu duduk, kini menyergapnya begitu wanita itu berdiri. Namun, ia berusaha mengabaikan firasat buruk itu dan mendengus. Kesalahan? Memangnya kamu mau lapor kemana? Coba saja, lihat apa aku akan peduli. Kolonel Budi sama sekali tidak beranjak, melipat tangannya dengan angkuh sambil terus mengejek Jenderal Anissa. Kepala operasi dengan cemas menarik lengan baju Kolonel Budi dan berbisik, "Komandan, sudahlah. Banyak yang melihat dan Pak Pangdiv sebentar lagi tiba. Lepaskan. Aku tidak akan bergerak satu langkah pun sampai perempuan ini memohon ampun di kakiku." Beraninya dia melotot seperti itu. Tepat pada saat itu, dari arah pos penjagaan, terdengar suara gerbang baja yang terangkat, diikuti oleh sebuah sedan hitam legam yang meluncur mulus ke dalam kompleks. Di bumper depan mobil itu, terpasang plat merah dengan 2 bintang yang berkilau simbol otoritas. Mobil Mayor Jenderal Danang Wijoyo, Panglima Divisi. Melihat pemandangan itu, wajah Kolonel Budi pucat pasi. Ia segera mengubah ekspresinya dan menunjuk-nunjuk Jenderal Anissa. "Kamu beruntung. Karena Pak Pangdiv datang, aku ampuni kamu hari ini. Cepat enyah dari hadapanku. Kalau sampai aku melihatmu lagi, habis kamu." Kolonel Budi bergegas merapikan seragamnya dan berlari terbirit-birit menuju lobi utama tempat mobil Pangdiv akan berhenti. Para perwira stafnya juga pontang-panting mengikutinya. Di tempat keributan itu, hanya Jenderal Anissa yang tertinggal sendirian. Penampilannya yang basah kuyup oleh kopi tampak menyedihkan, tetapi di sudut bibirnya tersungging senyum yang sangat tipis, senyum dingin yang akan membuat siapapun yang melihatnya merinding. Dengan tangannya yang basah, ia menekan tombol untuk menghentikan rekaman di ponselnya. Bukti diamankan. Tuduhan tambahan, penyerangan dan penghinaan. Di kejauhan, pintu mobil Pangdiv terbuka. Babak pertama dari sandiwara yang membosankan ini telah berakhir, dan pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Punggung Kolonel Budi Santoso saat berlari menyambut mobil Panglima Divisi tampak begitu sigap dan menjilat. Sosoknya yang beringas dan barbar, yang baru saja menumpahkan kopi panas ke seorang wanita tak berdaya, lenyap tak berbekas. Sambil berlari, ia sibuk mengancingkan jaketnya dan merapikan dasinya yang miring. Para perwira stafnya yang pontang-panting mengikutinya sempat melirik Jenderal Anissa yang ditinggalkan sendirian, tetapi tak seorang pun yang mendekat untuk menanyakan keadaannya atau meminta maaf. Tatapan mereka hanya dipenuhi dengan penghinaan, kejengkelan, dan ejekan terang-terangan terhadap seseorang yang telah mengganggu suasana hati komandan mereka. Jenderal Anissa berdiri mematung di tempatnya. Kopi yang mengalir dari rambutnya telah meresap jauh ke dalam kerah bajunya. Rasa lengket yang tidak menyenangkan dari kopi susu instan terasa mengencang di kulitnya, dan dinginnya cairan yang mengering bertemu dengan angin musim kemarau yang sejuk, membuatnya menggigil. Namun, ia tidak mengangkat tangannya untuk menyeka. Noda itu adalah senjata paling ampuh dalam perang yang akan ia hadapi. Yang membasahi seragam Jenderal Anissa saat ini bukanlah sekadar ampas kopi. Itu adalah bukti dari noda aib yang tak terhapuskan, yang membuktikan betapa dalam kebusukan dan kerusakan telah mengakar di markas ini. Ia menanamkan sensasi tidak menyenangkan ini jauh ke dalam tulangnya. Rasa tidak nyaman yang ia rasakan sekarang akan sebanding dengan bobot ketakutan yang akan mereka hadapi sesaat lagi. Di seberang lapangan, para prajurit secara mekanis bersiap untuk latihan baris berbaris. Mereka pasti menyaksikan keributan yang terjadi dari kejauhan, tetapi tidak ada satupun yang berani menoleh.
Bagi mereka yang telah terbiasa dengan penindasan dan ketidakadilan dari para perwira, teriakan di depan kantor komandan hanyalah polusi suara yang sudah biasa. Yang paling menusuk hati Jenderal Anissa adalah sikap apatis yang dingin itu. Sebuah organisasi di mana ketidakadilan menjadi keseharian dan korupsi menjadi kebiasaan, tidak berbeda dengan mayat yang sudah tidak bernapas. Ia perlahan-lahan mengatur napasnya yang mulai memburu. Amarah yang membara dari dalam perutnya terasa membakar kerongkongannya, tetapi ia menekannya dengan air es rasionalitas. Tatapan tajam Jenderal Anissa tertuju pada punggung Kolonel Budi, seolah-olah itu adalah bidikan teleskop. Ia dengan sangat akurat memprediksi di mana sedan Pangdiv akan berhenti dan sudah berbaris rapi di sana. Penampilannya lebih mirip seorang pelayan berpengalaman yang mengharapkan tip daripada seorang prajurit yang terhormat. Di hadapan yang kuat, ia akan membungkuk serendah-rendahnya. Sementara di hadapan yang lemah, ia akan bertindak seperti predator lapar. Punggungnya yang menjijikan itu menunjukkan sifat aslinya. Ponsel di sakunya bergetar singkat. Jenderal Anissa tidak bergerak, pasti laporan posisi dari tim inspeksi. Belum saatnya untuk mencabut pedang. Ia harus bersabar hingga Mayor Jenderal Danang Wijoyo membuka pintu mobil dan menunjukkan wajah sombongnya. Momen ketika kepala ular korupsi dan ekor parasitnya berada dalam satu bingkai itulah saat yang tepat untuk mencekik leher mereka. Dada kiri jaket lapangannya kosong. Hanya bekas jahitan papan nama yang telah dilepas untuk penyamaran yang tersisa samar-samar. Sebaliknya, tulisan TNI AD di dada kanannya tampak sangat jelas di antara noda kopi. Jenderal Anissa merenungkan kembali bobot dari 3 huruf itu. Bagi Kolonel Budi yang telah jatuh, seragam militer hanyalah sebuah izin usaha untuk mengisi perutnya yang serakah. Angin dingin bertiup, mengacak-acak rambutnya yang basah. Penampilannya menyedihkan. Ia tampak seperti wanita paruh baya tak berdaya yang baru saja mengalami musibah, tetapi matanya bersinar tajam dalam kegelapan. Seperti elang yang mengincar leher mangsanya, tatapannya memancarkan aura membunuh yang dingin. Jenderal Anissa mengambil topi tempurnya yang tergeletak di samping bangku. Di bagian dalam topi itu, tersembunyi dengan rapi, 3 bintang perak pangkat letnan jenderal berkilau dingin dalam kegelapan. Ia tidak mengenakan topi itu, melainkan menggenggamnya erat-erat. Belum saatnya untuk menunjukkan bintang-bintang ini. Klimaks akan memiliki dampak yang lebih besar jika diledakkan saat lawan sedang lengah dalam euforia kemenangan. Sedan hitam komando meluncur mulus seperti ular dan berhenti. Seorang pengemudi melompat keluar dan membuka pintu belakang. Sepatu tempur yang berkilau seperti baru dipoles menginjak aspal. Mayor Jenderal Danang Wijoyo, 2 bintang di pundaknya memantulkan sinar matahari sore dan berkilauan menyilaukan. Dengan seragam tempur yang disetrika rapi dan tongkat komando mewah di pinggangnya, bukan pistol, penampilannya lebih mirip seorang bangsawan daripada seorang komandan di medan perang. Wajahnya memancarkan kelegaan dan keangkuhan khas seorang penguasa yang korup. "Siap. Selamat datang, Panglima." Suara Kolonel Budi Santoso menggelegar di lapangan. Begitu keras suaranya hingga ujung jarinya yang memberikan hormat bergetar. Sebuah sanjungan yang sempurna. Para perwira staf yang berbaris di belakangnya juga serempak meneriakkan siap, seperti burung beo. Mayor Jenderal Danang Wijoyo tampak cukup puas dengan kesetiaan yang berlebihan itu. Dengan senyum puas di bibirnya, ia mengangkat tangannya dengan angkuh untuk membalas hormat. "Ya, Kolonel Budi. Kerja bagus." Suasana markas ini sangat baik, penuh semangat. Maijen Danang memuji sambil melihat sekeliling. Yang terlihat di matanya hanyalah taman yang tertata sempurna dan jalanan yang bersih tanpa noda. Fakta bahwa para prajurit harus begadang untuk membersihkan jalanan itu dengan kain pel, atau bahwa lauk daging di piring mereka hilang demi menghiasi taman itu, sama sekali bukan urusannya. Atau mungkin ia tahu semua ketidakadilan itu dan justru menikmatinya. "Terima kasih atas pujiannya, Panglima. Kami bekerja keras siang dan malam untuk mewujudkan visi TNI yang profesional dan dicintai rakyat, seperti yang selalu Panglima tekankan. Silakan masuk. Kami sudah siapkan sedikit jamuan." Kolonel Budi membungkuk hampir 90 derajat, sambil mempersilakan masuk ke lobi utama. Maijen Danang mengangguk seolah sudah terbiasa dengan sanjungan itu dan hendak melangkah. Tepat pada saat itu, pandangannya tertuju pada area di seberang taman, di dekat bangku. Sebuah noda yang sangat janggal di panggung sandiwara yang telah diatur dan dikendalikan dengan sempurna ini.
Seorang wanita yang basah kuyup oleh kopi berdiri kaku di sana. Rambut acak-acakan dan seragam yang kotor oleh noda. Seperti sampah yang dilemparkan ke sebuah galeri yang elegan, keberadaan wanita itu langsung mengganggu suasana hati Meijen Danang. Alisnya berkerut dalam karena tidak suka. "Kolonel Budi, apa itu?" Katanya manajemen markas sempurna. "Kenapa ada gelandangan gila masuk dan membuat onar?" "Lihat penampilannya itu." Meijen Danang menunjuk Jenderal Anissa dengan ujung tongkat komandonya, suaranya penuh kejengkelan. Sikapnya seperti menunjuk serangga kotor. Kolonel Budi, tanpa sedikit pun rasa panik, tersenyum licik dan menjawab dengan santai. "Ah, siap, mohon maaf, Panglima." Sepertinya itu seorang PNS rendahan yang datang untuk inspeksi fasilitas. Pikirannya agak terganggu. "Jadi tadi saya berikan sedikit pelajaran disiplin militer. Akan segera saya singkirkan agar tidak merusak pemandangan Panglima." Kepala operasi. "Tunggu apa lagi? Cepat panggil Provos dan seret wanita itu keluar." Bahkan sebelum teriakan Kolonel Budi selesai, hawa dingin yang aneh merayap di punggung Meijen Danang. Sebuah perasaan deja vu. Siluet wanita yang berdiri di depan bangku itu terasa tidak asing. Bukan sekadar familiar, tetapi membangkitkan ketakutan primordial yang terpatri jauh di dalam benaknya. Meijen Danang secara refleks berhenti dan menyipitkan matanya dengan curiga. Jaraknya hanya sekitar 20 meter. Karena cahaya latar yang menyilaukan, fitur wajahnya tidak jelas. Tetapi postur tubuhnya yang tegap dengan tangan di belakang punggung, dan tatapannya yang seolah menembus lawan adalah sesuatu yang sangat ia kenal. Postur lurus yang menjadi legenda sejak ia masih menjadi taruna di Akademi Militer. Dan aura ancaman luar biasa yang ia rasakan hingga ke tulang sumsum saat ia menerima inspeksi ketika masih berpangkat Brigadir Jenderal. Seketika, jantung Meijen Danang serasa jatuh ke lantai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin seorang inspektur jenderal Angkatan Darat datang, tanpa pemberitahuan dan tanpa pengawal ke resimen terpencil seperti ini? Apalagi dengan penampilan lusuh seperti itu? Ia berusaha keras menggelengkan kepalanya, mencoba menyangkal kenyataan. Ya, itu hanya orang yang mirip. Ada banyak orang yang mirip di dunia ini. Namun, ketika Jenderal Anissa melangkah perlahan ke arah mereka, pupil mata Meijen Danang bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Semakin dekat jaraknya, semakin jelas kontur wajahnya. Meskipun berantakan karena noda kopi, sorot matanya yang tajam dan hidungnya yang mancung sama sekali tidak bisa disembunyikan. Dan yang terpenting, tatapan menghina yang diarahkan padanya itu adalah wajah Jenderal Anissa Rahman, sang malaikat maut hidup yang paling ia takuti selama 30 tahun karier militernya. Oh! Erangan seperti balon kempis keluar dari bibir Meijen Danang. Kakinya gemetar seperti daun, nyaris tak sanggup menopang tubuhnya, dan keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Namun, Kolonel Budi sama sekali tidak menyadari wajah pucat pasi panglimanya. Ia masih terus berteriak ke arah Jenderal Anissa. "Hei, perempuan gila. Beraninya kamu mendekat ke tempat Panglima berada? Cepat pergi dari sini." Saat Kolonel Budi hendak melangkah maju dengan mengancam, Meijen Danang secepat kilat berlari dan mendorong bahu Kolonel Budi dengan kasar. "Minggir! Minggir, kau sinting!" Suara Meijen Danang pecah karena ketakutan. Didorong dan dimaki secara tiba-tiba oleh panglimanya, Kolonel Budi jatuh terjengkang ke lantai. Dengan ekspresi bingung, ia menatap panglimanya, tetapi panglima sama sekali tidak memedulikannya. Meijen Danang, dengan wajah pucat pasi, berlari sekuat tenaga ke arah Jenderal Anissa. Tiba di hadapannya, ia merapatkan tumitnya dengan begitu kuat hingga nyaris pecah dan mengambil sikap siap. "Siap!" Teriakan hormat Meijen Danang lebih mirip jeritan. Ujung jarinya menempel kaku di pelipis, tetapi lengannya yang memberikan hormat bergetar hebat seolah terserang kejang karena ketegangan ekstrem. Pemandangan aneh itu membuat udara di lapangan seketika membeku. Kolonel Budi yang terjatuh, para perwira staf yang tadi tertawa-tawa di belakang, para penjaga di pos jaga semua menahan napas. Seorang panglima divisi, dengan 2 bintang di pundaknya, memberikan hormat lebih dulu kepada seorang wanita asing, dan dengan sikap yang begitu putus asa dan mendesak, kepada Inspektur Jenderal Angkatan Darat, "Hormat, gerak." "Siap." Suara gemetar Meijen Danang yang mengulangi perintah hormat memecah keheningan resimen. Mata Kolonel Budi melotot hingga nyaris keluar.
Inspektur Jenderal, Markas Besar Angkatan Darat, berarti wanita itu seorang jenderal bintang 3? Sirkuit di kepala Kolonel Budi korslet dan hangus. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Ia menatap tangannya dengan hampa. Tangan yang tadi memegang cangkir kopi susu, kini terasa seperti tali gantungan yang akan mencekik lehernya. Jenderal Anissa tidak langsung membalas hormat Maijen Danang. Sebaliknya, ia dengan sangat perlahan, seolah menyiksa, mengenakan topi komando yang ada di tangannya. 3 bintang perak yang tersemat di topi itu berkilau tajam di bawah sinar matahari. Kontras antara jaket lapangan yang basah oleh kopi susu dan pangkat perak yang agung menciptakan pemandangan yang aneh dan menakutkan. Ia menatap Maijen Danang dan Kolonel Budi yang terduduk di lantai dengan tatapan sedingin es, lalu membuka mulutnya. Mayor Jenderal Danang, cara Anda mendidik bawahan sungguh unik. Cara menyajikan kopi untuk atasan langsung sangat inovatif dan mengesankan. Suaranya rendah, tetapi membawa aura membunuh yang cukup tajam untuk memecahkan semua kaca jendela di gedung utama. Kolonel Budi ternganga, tak bisa berkata-kata. Di telinganya, terdengar dengungan keras, seolah seluruh karier militernya selama 30 tahun tidak. Seluruh hidupnya runtuh berkeping-keping. Halaman depan markas resimen terasa seperti ruang hampa udara, sunyi senyap. Dalam keheningan yang mencekam itu, hanya napas terengah-engah Mayor Jenderal Danang Wijoyo yang terdengar. Ia masih berdiri dalam posisi siap, tak berani menurunkan tangannya yang memberikan hormat. Pandangannya terpaku pada 3 bintang di topi Jenderal Anissa Rahman. Bintang-bintang itu bukan sekadar tanda pangkat. Itu adalah simbol kekuasaan mutlak yang bisa meniadakan seluruh karier militernya dan menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Kolonel Budi Santoso, yang masih terduduk di lantai, juga ternganga seperti orang linglung. Otaknya mati-matian menolak kenyataan mengerikan di hadapannya. Wanita berpenampilan lusuh yang baru saja ia siram dengan kopi adalah seorang jenderal bintang 3, dan yang lebih parah, Inspektur Jenderal Angkatan Darat yang mengawasi disiplin militer. Ini pasti mimpi buruk, namun, aroma kopi susu yang manis dan anyir menusuk hidungnya. Dengan kejam mengingatkannya bahwa ini adalah kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Pandangan Kolonel Budi beralih antara bahu Jenderal Anissa yang basah dan cangkir kertas kosong di tangannya. Ia akhirnya menyadari bahwa perbuatannya barusan bukan sekadar penyerangan, melainkan penghinaan terhadap atasan, pembangkangan, dan insubordinasi berat yang tak akan terhindar dari hukuman terberat dalam hukum militer. Ibu Jenderal. Suara serak dan parau akhirnya keluar dari mulut Kolonel Budi. Ia ingin merangkak dan lari dari sana, tetapi kakinya sama sekali tidak bertenaga. Ketakutan primordial yang membuatnya nyaris kehilangan kontrol diri menguasai tubuh bagian bawahnya. Para perwira staf yang berdiri di belakangnya, kepala operasi, kepala personalia, dan lainnya wajahnya sudah pucat pasi. Mereka membungkuk dalam-dalam, seolah siap mencium tanah kapan saja. Dengan insting hewani, mereka bisa merasakan bahwa hari ini, di tempat ini, nasib resimen ini telah berakhir dengan tragis. Jenderal Anissa sama sekali tidak memedulikan hormat yang diberikan Maijen Danang. Ia hanya menatapnya dengan dingin. Matanya setenang dan sedalam sumur gelap yang menelan cahaya, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Waktu hening yang mencekam itu hanya berlangsung sekitar 10 detik, tetapi bagi Maijen Danang dan Kolonel Budi yang berdiri seperti pesakitan, rasanya seperti 10 tahun yang mengerikan. Jenderal Anissa perlahan mengangkat tangannya untuk membalas hormat Maijen Danang. Karena seragamnya yang basah menempel di tubuh, gerakannya sedikit kaku dan tidak sempurna, tetapi wibawa yang terpancar dari gerakan sederhana itu terasa sebesar gunung. Istirahat di tempat, perintah singkat dan tegas keluar dari mulut Jenderal Anissa. Seketika, Maijen Danang tersentak seolah tersengat listrik dan dengan cepat menurunkan tangannya. Dalam kepanikan yang luar biasa, ia merogoh saku, hendak menawarkan sapu tangannya kepada Jenderal Anissa, tetapi ia ragu-ragu dan menarik tangannya kembali. Ia merasa bahwa, bahkan tindakan menyikap pakaian basah sang jenderal dengan sapu tangannya, adalah sebuah tindakan yang tidak sopan. Ibu Jenderal, apa yang terjadi? Maksud saya, kapan Ibu Jenderal tiba di sini? Seandainya ada kabar, saya pasti akan menjemput langsung. Mengapa Ibu Jenderal datang sendirian ke tempat terpencil seperti ini? Maijen Danang tergagap, lidahnya keluh.
Jenderal Anissa memotong alasannya dengan tatapan sedingin es. Tempat terpencil, katamu? Ya, kau benar. Tempat ini memang sangat terpencil dan bau busuknya menyengat. Seandainya aku memberimu kabar, aku pasti hanya akan melihat pertunjukan megah yang sudah kau siapkan. Aku tidak akan menerima sambutan yang begitu hidup dan realistis seperti ini. Jenderal Anissa menunjuk cangkir kopi yang tergeletak di lantai dengan dagunya. Mendengar itu, wajah Maijen Danang seketika berubah menjadi sepucat mayat. Ia menatap Kolonel Budi yang tergeletak di lantai dengan tatapan membunuh. Ia ingin sekali menendang pria itu dengan sepatu larsnya. Tetapi tatapan dingin Jenderal Anissa membuatnya menahan diri, hanya bisa mengepalkan dan membuka tangannya untuk melampiaskan amarah. Kolonel Budi Santoso. Jenderal Anissa memanggil namanya dengan suara rendah dan berat. Mendengar namanya dipanggil, Kolonel Budi tersentak kaget, dan dengan susah payah bangkit berdiri. Lututnya kotor oleh debu, dan seragamnya yang dulu rapi dan licin kini kusut dan berantakan. Siap. Kolonel Budi Santoso, cara Anda menyambut tamu sungguh unik dan orisinal. Selama 35 tahun karier militerku, aku pernah dihujani mortir oleh musuh. Tapi baru kali ini aku disiram kopi oleh kawan sendiri. Pengalaman yang sangat segar dan tak terlupakan. Kolonel Budi merasakan dorongan kuat untuk segera berlutut dan memohon ampun. Saya bersalah, Jenderal. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira hanya pedagang asongan dari luar. Pedagang asongan? Jadi, menurutmu pedagang asongan boleh disiram kopi panas begitu saja? Aturan macam apa itu? Apakah panglimamu yang mengajarkan untuk memperlakukan warga sipil seperti itu? Nada suara Jenderal Anissa meninggi, menggema di seluruh ruangan. Mendengar bentakan itu, Kolonel Budi terdiam membisu. Semakin banyak alasan yang ia berikan, semakin dalam ia terjerumus ke dalam lumpur hisap. Jenderal Anissa, seolah muak bahkan untuk berbicara dengannya lagi, memalingkan wajahnya. Kita masuk ke dalam. Kalau kita terus berdiri di sini, para prajurit yang lewat akan menjadikannya tontonan gratis. Kita ke ruang komandan. Jenderal Anissa berjalan lebih dulu menuju lobi. Saat ia melangkah, terdengar suara gesekan seragam basahnya yang menempel di kulit. Maijen Danang dan Kolonel Budi mengikuti dari belakang seperti tahanan yang diseret, kepala mereka tertunduk dalam. Para penjaga di pos jaga menelan ludah dengan tegang menyaksikan prosesi aneh dan mencekam itu. Langit di atas resimen ini benar-benar runtuh. Begitu pintu ruang komandan terbuka, udara sejuk dari AC dan aroma kulit mewah yang samar menyambut mereka. Jenderal Anissa langsung mengerutkan kening. Pemandangan di hadapannya sulit dipercaya sebagai kantor komando di unit lapangan. Ruangan itu lebih mirip suite mewah di hotel atau kantor direktur perusahaan besar. Lantainya dilapisi karpet tebal yang empuk, dan salah satu dindingnya dipenuhi lemari pajangan berisi berbagai jenis minuman keras mahal. Di sudut ruangan, sebuah kursi pijat canggih seharga ratusan juta rupiah berdiri dengan megah, dan di atas meja, sebuah papan nama berlapis emas berkilauan. Para prajurit tidur di lantai yang dingin, sementara komandan mereka hidup seperti raja di sini. Jenderal Anissa sama sekali tidak melirik kursi komandan yang besar dan nyaman. Sebaliknya, ia duduk santai di tepi sofa tamu. Tetesan air kopi dari jaketnya yang basah menetes ke sofa kulit berwarna krem yang tadinya bersih tanpa noda. Melihat itu, Kolonel Budi ingin menjerit dalam hati. Sofa itu adalah barang impor dari Italia seharga 100 juta rupiah yang selalu ia banggakan. Namun, dalam situasi genting ini, sofa tidak lagi penting. Masalah yang lebih mendesak adalah apakah lehernya masih akan tersambung atau tidak. Tutup pintunya dan keluar. Atas perintah singkat dan dingin Jenderal Anissa, kepala operasi yang tanggap segera menutup pintu dan menghilang keluar. Di ruangan yang luas itu, kini hanya tersisa Jenderal Anissa, Mayor Jenderal Danang Wijoyo, dan Kolonel Budi Santoso. Keheningan yang berat menekan udara di ruangan itu, menciptakan ketegangan yang luar biasa. Maijen Danang dan Kolonel Budi berdiri dalam posisi siap di hadapan Jenderal Anissa, seperti taruna yang dipanggil oleh pengasuh galak. Jenderal Anissa meletakkan buku catatannya yang basah dan ponselnya di atas meja. Ia mengeluarkan sapu tangan lusuh dari sakunya dan dengan kasar menyeka noda kopi di wajahnya. Semakin bersih wajahnya yang dingin, semakin besar rasa takut yang dirasakan kedua pria itu. Ia melemparkan sapu tangan kotor itu ke meja, dan menatap keduanya dengan tajam.
Aku tidak menyuruh kalian duduk, jadi tetaplah berdiri. Siap, laksanakan. Jawab Maijen Danang dengan suara tegang. Butiran keringat membasahi dahinya. Mayor Jenderal Danang. Siap, Jenderal. Kondisi resimen di bawah komandomu sungguh mencengangkan. Aku hanya berkeliling selama 1 jam hari ini, dan pemandangannya sungguh memprihatinkan. Sanitasi dapur lebih buruk dari kandang babi, dan pemanas di barak prajurit semuanya rusak. Tapi ruang komandan ini mewah seperti istana raja. Apakah ini wujud dari TNI profesional yang selalu kau gembar-gemborkan? Maijen Danang menggigit bibirnya dengan getir. Saya mohon maaf. Sebagai Panglima Divisi, saya lalai dalam mengawasi detail. Saya akan segera mengambil tindakan perbaikan dan menghukum semua pihak yang terlibat. Menghukum pihak yang terlibat? Apakah kau sadar bahwa dirimu sendiri termasuk dalam pihak yang terlibat itu? Pertanyaan tajam Jenderal Anissa menusuk tepat di ulu hati, membuat pupil mata Maijen Danang bergetar hebat. Maksud Jenderal? Kudengar Kolonel Budi ini menyiapkan jam tangan mewah seharga 500 juta untuk hadiah ulang tahunmu. Bukan hanya itu, kalian juga sudah mengatur jadwal main golf akhir pekan ini. Dan bahkan ada permintaan khusus agar tidak ada masalah dengan Kedi. Sejak kapan menggelapkan anggaran makan prajurit untuk membeli hadiah ulang tahun atasan menjadi tradisi yang membanggakan di unit ini? Jenderal Anissa mengulangi percakapan yang ia dengar di balik bangku tadi tanpa salah satu kata pun. Mendengar itu, kaki Kolonel Budi lemas. Ia merasa putus asa menyadari bahwa sang jenderal telah mendengar seluruh rencana mereka. Maijen Danang menatap Kolonel Budi dengan tatapan membunuh. Pria bodoh ini telah menyeretnya ke dalam tuduhan korupsi. Amarahnya memuncak. Jenderal, ini semua salah paham. Saya bersumpah tidak pernah meminta atau berniat menerima hadiah semacam itu. Ini semua adalah inisiatif Kolonel Budi sendiri. Maijen Danang tanpa ragu, sedikit pun langsung berusaha melempar tanggung jawab. Melihat tindakan licik atasannya yang mengorbankan bawahan demi menyelamatkan diri, Kolonel Budi merasakan pengkhianatan yang luar biasa dan tubuhnya bergetar. Panglima, apa maksud Anda? Bulan lalu Anda juga menerima dengan senang hati set minuman keras mahal yang saya berikan. Anda bahkan mengatakan sendiri bahwa Anda sangat menantikan hadiah ulang tahun kali ini, teriak Kolonel Budi dengan putus asa. Naluri untuk bertahan hidup mengalahkan hierarki pangkat yang telah tertanam di tulangnya. Bajingan ini berani-beraninya berbohong. Kamu mau menyeretku bersamamu, hah? Maijen Danang menggeram seperti binatang buas dan hendak mencengkeram kerah baju Kolonel Budi. Ruang komandan yang tadinya elegan, seketika berubah menjadi arena perkelahian jalanan. Jenderal Anissa hanya melipat tangannya dan menyaksikan pemandangan menjijikan di mana 2 bintang dan 3 melati saling serang dan membuka aib masing-masing dengan tatapan sedingin es. Cukup, satu kata pelan. Namun berwibawa itu membuat kedua pria yang sedang berkelahi itu membeku di tempat. Pemandangan yang bagus. Jiwa korsa kalian begitu kuat sampai-sampai kalian saling lempar tanggung jawab. Jenderal Anissa mengambil ponselnya dari meja dengan senyum sinis. Ia menyeka noda kopi di layar dengan ibu jarinya, lalu menekan tombol panggil. Setelah 2 kali dering, panggilan itu langsung dijawab. Kerahkan tim yang sudah siaga ke ruang komandan resimen 77. Sekarang juga, ia menutup telepon dengan tegas dan menatap kedua pria yang pucat pasi itu dengan senyum dingin. Sepertinya kalian masih punya banyak hal untuk dibicarakan. Jadi, kalian akan diinterogasi di sel terpisah. Kalian bisa menceritakan semua alasan kalian itu kepada penyidik sepanjang malam. Dari kejauhan, suara sirene yang tajam mulai terdengar. Itu bukan suara mobil polisi atau ambulans biasa. Itu adalah suara gergaji mesin bedah yang melaju kencang untuk memotong daging busuk yang telah menggerogoti tubuh besar institusi militer. Kaki Kolonel Budi lemas dan ia terduduk di lantai. Maijen Danang hanya bisa bersandar di dinding untuk menopang tubuhnya. Lampu gantung mewah di ruangan itu menyinari wajah mereka yang pucat seperti mayat. Tidak ada lagi cara untuk memutarbalikkan keadaan. Brak. Pintu mahoni yang berat itu didobrak dengan kasar. Di luar, para penyidik militer berjas hitam dan pasukan provos bersenjata lengkap berbaris seperti malaikat maut. Aura dingin yang mereka pancarkan menyerbu masuk ke dalam ruangan mewah itu, membekukan udara di dalamnya. Kolonel Budi Santoso dan Mayor Jenderal Danang Wijoyo secara naluriah tahu. Mereka bukan lagi pagar pelindung yang kokoh,
melainkan pedang tajam yang kini terhunus ke leher mereka. Jenderal Anissa perlahan bangkit dari sofa. Jaketnya masih basah, dan noda kopi tampak semakin gelap dan jelek, tetapi langkahnya yang tegap tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Seorang letnan kolonel, ketua tim penyidik dari Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, memberikan hormat di hadapannya. Lapor. Letnan Kolonel Hermawan, ketua tim khusus Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, sesuai perintah. Kami memulai penggeledahan dan penyelidikan penuh terhadap Resimen Infanteri ke-77. Jenderal Anissa mengangguk singkat dan menerima hormat bawahannya. Ia mengambil buku catatan dan ponselnya yang basah dari meja. Kerja bagus. Ini barang bukti awal. Buku catatan yang diserahkan Jenderal Anissa basah dan kusut karena kopi. Namun, mengetahui betapa penting isinya, Letkol Hermawan menerimanya dengan kedua tangan. Di dalam buku catatan tipis itu, terdapat foto-foto bahan makanan busuk di dapur, kondisi ruang pemanas yang rusak, piring makanan prajurit yang sangat minim gizi, dan daftar fasilitas militer yang telah digelapkan oleh Kolonel Budi. Itu bukan sekadar catatan. Itu adalah rekam medis dari luka borok yang menunjukkan bagaimana para petinggi di markas ini telah menghisap darah para prajurit. Dan di ponsel ini, ada file rekaman yang krusial. Percakapan antara Kolonel Budi dan stafnya barusan. Rencana penyuapan dan detail hadiahnya terekam dengan jelas. Termasuk juga insiden penyerangan terhadap saya. Penjelasan tenang Jenderal Anissa membuat wajah Kolonel Budi menjadi sepucat kertas. Semua kata-kata sombong yang ia ucapkan di depan bangku tadi kini menjadi jerat yang mencekik lehernya. Kakinya lemas, dan ia hanya bisa berpegangan pada sudut meja. Jenderal, mohon ampuni saya. Saya benar-benar khilaf. Suap? Tidak mungkin. Saya hanya ingin menunjukkan rasa hormat. Kolonel Budi memohon dengan wajah berlinang keringat. Namun, tatapan dingin Jenderal Anissa hanya menatap kosong. Tidak tertuju padanya. Letkol Hermawan, proses sesuai prosedur. Tanpa terkecuali, apapun pangkatnya. Perintah dingin Jenderal Anissa dijawab dengan sigap oleh Letkol Hermawan. Atas isyaratnya, para penyidik bergerak serempak. 2 orang langsung mengamankan komputer Kolonel Budi, sementara yang lain menggeledah laci meja dan brankas rahasia. Kolonel Budi mencoba menghalangi, tetapi 2 provost berbadan tegap langsung memiting lengannya. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa aku? Aku komandan di sini. Kolonel Budi meronta seperti binatang, tetapi para provost tidak bergeming. Dengan peralatan khusus, seorang penyidik berhasil membuka brankas. Begitu pintu baja yang berat itu terbuka, tumpukan uang tunai pecahan 100 ribuan, beberapa sertifikat barang mewah, dan yang paling krusial buku besar ganda berhamburan keluar. Melihat pemandangan itu, Mayor Jenderal Danang Wijoyo hanya bisa memejamkan matanya dengan putus asa. Semuanya berakhir. Mayor Jenderal, serahkan juga ponsel Anda. Letkol Hermawan mengulurkan tangannya, dengan tangan gemetar. Maijen Danang menyerahkan ponselnya. Wibawanya sebagai Panglima Divisi telah hancur lebur. Ia bahkan tak berani menatap Jenderal Anissa. Kedua orang ini ditahan sebagai tersangka karena ada kemungkinan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Tuduhannya adalah penyuapan, kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, serta penghinaan dan penyerangan khusus terhadap atasan. Letkol Hermawan membacakan tuduhan dengan tegas. Jenderal Anissa berjalan ke jendela dan membuka tirai. Di luar, terlihat iring-iringan mobil penyidik melintasi lapangan. Melihat para prajurit yang berkerumun, Jenderal Anissa bergumam pelan seolah bersumpah. Tunggulah sebentar lagi. Aku akan kembalikan apa yang telah mereka curi dari kalian. Sudut matanya sempat memerah, tetapi ekspresinya tetap sekeras batu karang. Ruang rapat dan ruang pertemuan di lantai 2 markas resimen seketika diubah menjadi ruang interogasi sementara. Semua jendela ditutup dan semua jaringan komunikasi diputus. Di koridor, para provost bersenjata lengkap berjaga dengan ketat. Kolonel Budi Santoso dan Mayor Jenderal Danang Wijoyo langsung dipisahkan ke ruangan yang berbeda untuk mencegah mereka bersekongkol. Di ruang interogasi pertama, Kolonel Budi duduk dengan gelisah di kursi besi yang dingin. Di hadapannya, seorang penyidik veteran dari Pusat Polisi Militer duduk seperti predator. Penyidik itu meletakkan tumpukan dokumen tebal di atas meja. Kolonel Budi, sepertinya Anda haus. Mau saya ambilkan minum? Suara penyidik itu datar tanpa emosi.
Kolonel Budi menelan ludah dengan susah payah. Penyidik, ini pasti ada salah paham. Insiden kopi itu murni kecelakaan. Penglihatan saya kurang baik. Ia mati-matian mencoba mempersempit masalah hanya pada insiden kopi, berharap hukumannya akan lebih ringan. Penyidik itu tersenyum sinis. Kolonel, sepertinya Anda belum paham situasinya. Masalah kopi itu sekarang adalah hal yang sepele. Kami lebih tertarik pada kasus yang lebih besar. Penyidik itu menyodorkan salinan laporan pengadaan bahan makanan. Data pengiriman daging sapi selama 2 tahun terakhir tidak cocok. Menurut dokumen, dikirim 10 ton, tapi catatan gudang hanya 6 ton. Kemana perginya 4 ton sisanya, yang bernilai sekitar 800 juta rupiah? Mata Kolonel Budi bergetar hebat. Itu pasti kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi? Penyidik itu tertawa kecil dan mengeluarkan bukti pamungkas. Salinan rekening bank atas nama ipar Kolonel Budi. Setiap bulan, ada transfer sebesar 30 juta rupiah dari perusahaan catering. Uang itu kemudian digunakan untuk membayar keanggotaan klub golf mewah Kolonel Budi. Apakah ini juga kesalahan administrasi yang lucu? Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, Kolonel Budi terdiam. Napasnya sesak. Tim penyidik ternyata telah menggali begitu dalam. Dan ada satu lagi. Penyidik itu memutar laptopnya. Di layar, video kesaksian Kepala Logistik, Mayor Hartono, diputar. Dalam video itu, Mayor Hartono yang ketakutan mengakui semuanya. Semua atas perintah komandan. Beliau mengancam akan memberikan nilai kinerja terburuk jika saya tidak memanipulasi buku besar. Uang hasil penggelapan diserahkan tunai langsung kepada komandan. Pengakuan dari bawahan kepercayaannya menjadi paku terakhir di peti mati Kolonel Budi. Ia gemetar hebat. Itu bukan pengkhianatan. Itu adalah perjuangan putus asa dari seorang bawahan yang telah ia dorong ke tepi jurang. Bajingan tidak tahu diuntung. Kolonel Budi mencoba bangkit, tetapi penyidik dengan dingin menahannya. Duduk. Pertunjukan utamanya bahkan belum dimulai. Mau kita bahas daftar suap yang Anda berikan kepada Panglima? Jam tangan mewah yang Anda siapkan sebagai hadiah ulang tahunnya dibeli dengan kartu kredit operasional unit. Anda menggelapkan anggaran pemanas untuk prajurit yang kedinginan demi membelikan hadiah untuk atasan. Sungguh pengabdian yang mengharukan. Penyidik itu menatap Kolonel Budi dengan tatapan jijik. Kolonel, karena uang yang Anda telan, prajurit kita tidur di tenda dingin tanpa pemanas selama latihan musim dingin di bulan Januari. Akibatnya, 10 orang menderita radang dingin. Saat mereka kedinginan, Anda mungkin sedang menikmati minuman mahal di rumah dinas Anda yang hangat. Kolonel Budi lemas dan bersandar di kursinya. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Insiden kopi yang sepele hanyalah kunci untuk membuka kotak Pandora yang terkunci rapat. Di dalamnya, menara keserakahan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun kini terungkap dengan bau busuknya yang menyengat. Pemandangan di ruang interogasi kedua tidak jauh berbeda. Mayor Jenderal Danang Wijoyo memohon dengan putus asa kepada penyidik. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira uang yang diberikan Kolonel Budi itu adalah uang pribadinya. Bagaimana saya bisa tahu itu uang haram? Mayor Jenderal, siapa di dunia ini yang akan memberikan hadiah sebesar 50 juta setiap bulan dari kantong pribadi? Sudahlah, mari kita dengarkan rekaman ini. Penyidik memutar rekaman suara. Hei, Budi, ku dengar bulan ini panen besar. Bagianku sudah kau siapkan, kan? Nanti aku bantu lobi di atas untuk kenaikan pangkatmu. Kau tahu maksudku, kan? Mendengar suaranya sendiri, Maijen Danang menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada jalan keluar. Jaring yang dipasang oleh Jenderal Anissa begitu rapat dan kokoh. Di luar ruang interogasi, Jenderal Anissa berdiri melipat tangan. Seragamnya yang basah perlahan mengering, tetapi noda kopi yang pekat tetap ada seperti bekas luka. Ia memerintahkan Letkol Hermawan dengan suara tegas, cabut sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli seberapa kotor atau menyakitkan prosesnya. Akar yang busuk harus dibakar habis. Siap, laksanakan. Saat fajar menyingsing, penyelidikan semalam suntuk berakhir. Kolonel Budi Santoso dan Mayor Jenderal Danang Wijoyo digiring keluar menuju mobil tahanan. Penampilan mereka yang dulu angkuh kini hancur lebur. Tangan mereka diborgol. Jenderal Anissa berdiri di tangga lobi, masih mengenakan jaketnya yang bernoda. Noda itu bukan lagi simbol penghinaan,
melainkan lencana kehormatan atas pemberantasan korupsi. Angkat kepala kalian. Lihat lapangan itu. Di lapangan, ribuan prajurit berbaris dalam keheningan, menyaksikan komandan mereka ditangkap. Tatapan mereka kosong, tanpa simpati atau amarah, hanya ada penghinaan yang dingin. Kalian bukan prajurit terhormat, kalian hanyalah pencuri berseragam. Apakah kalian bisa tidur nyenyak setelah menjual darah dan keringat para prajurit muda ini? Noda kopi di bajuku ini bisa hilang dicuci, tetapi noda kotor yang kalian tinggalkan dalam sejarah militer tidak akan pernah terhapus. Mendengar itu, Maijen Danang hanya bisa memejamkan mata dan menghela napas panjang. Bawa mereka. Pintu mobil tahanan dibanting menutup. Wajah Kolonel Budi di dalam mobil tampak hancur oleh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. 2 bulan kemudian, di pengadilan militer, putusan dibacakan. Bukti yang melimpah dan kesaksian yang konsisten tidak menyisakan ruang bagi mereka untuk membela diri. Terdakwa Mayor Jenderal Danang Wijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan wewenang untuk memaksa bawahan melakukan penggelapan dan menerima suap, menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, denda 10 miliar rupiah, serta pemecatan tidak dengan hormat dari dinas militer. Maijen Danang lemas dan jatuh terduduk. Bintang 2 yang pernah bersinar di pundaknya kini sirna. Terdakwa Kolonel Budi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan menggelapkan anggaran vital prajurit untuk kepentingan pribadi dan melakukan penyerangan serta penghinaan terhadap atasan. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, uang pengganti 5 miliar rupiah, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Palu hakim diketuk 3 kali. Petugas pengadilan mendekat dan merobek tanda pangkat dari pundak mereka. Bintang 2 dan 3 melati emas itu jatuh ke lantai yang dingin. Tidak. Pangkatku, aku melakukan segalanya untuk ini. Yang mulia, mohon ampuni saya. Setidaknya biarkan saya tetap menerima pensiun. Jeritan Kolonel Budi menggema sia-sia di ruang sidang. Mereka diseret keluar seperti binatang. Pada saat yang sama, di Resimen Infanteri ke-77, seorang komandan resimen sementara membacakan surat perintah disiplin. 15 perwira yang terlibat dalam rantai korupsi dicopot dari jabatannya dan dihukum berat. Para prajurit yang berbaris menyaksikan pembersihan besar-besaran itu. Dinding ketidakadilan yang tampak kokoh akhirnya runtuh. Musim berganti. Salju pertama turun tipis di markas resimen. Suara terompet makan siang terdengar. Langkah para prajurit menuju ruang makan terasa ringan dan penuh semangat, tidak seperti dulu yang terasa seperti diseret ke rumah jagal. Di piring mereka, tersaji nasi putih hangat yang mengepul, gulai daging sapi yang melimpah, dan tumis kangkung yang segar. Kualitas dan kuantitas makanan dijaga dengan ketat. Wow, dagingnya banyak sekali hari ini, kata komandan baru, urusan makan nomor 1. Pemanas di barak juga sudah diperbaiki semua. Semalam aku tidur pakai kaos oblong saking hangatnya. Wajah para prajurit kembali ceria dan berisi. Sekat khusus untuk perwira di ruang makan telah dibongkar. Komandan dan para perwira kini makan bersama para prajurit dengan menu yang sama. Sebuah perubahan kecil, tetapi merupakan langkah pertama yang paling pasti untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Sementara itu, di kantor Inspektur Jenderal Angkatan Darat, Jenderal Anissa menatap salju yang turun di luar jendela sambil menyesap teh hangat. Di mejanya, tergeletak laporan normalisasi resimen ke-77. Di halaman terakhir, tertulis dengan huruf tebal, tingkat kepuasan prajurit, sangat baik. Ia bangkit dan mendekati sebuah bingkai di dinding. Di dalamnya, tersimpan jaket lapangan usang dengan noda kopi kecoklatan yang tidak bisa hilang meski telah dicuci berkali-kali. Noda itu adalah pengingat harian bahwa kekuasaan bisa membusuk kapan saja, dan tugasnya adalah untuk mengawasi dan memotongnya. Tok-tok. Letnan Kolonel Hermawan masuk. Jenderal, ini daftar unit yang akan menjadi target inspeksi berikutnya. Fokus kita adalah pemeriksaan distribusi perlengkapan musim dingin di pos-pos perbatasan. Jenderal Anissa meletakkan cangkir tehnya. Tatapannya kembali setajam predator yang mengincar mangsa. Siapkan. Kali ini juga tanpa pemberitahuan. Inspeksi mendadak. Cukup kau saja yang ikut denganku. Pakaian apa yang harus saya siapkan, Jenderal? Jenderal Anissa menatap jaket bernoda di bingkai itu dan tersenyum penuh arti. Siapkan pakaian yang paling lusuh. Lepaskan tanda pangkat.
Wibawa seorang prajurit sejati tidak datang dari pangkat di pundak, tetapi dari sikapnya terhadap para prajurit. Jenderal Anissa mengenakan sebuah jaket tebal usang yang tergantung di gantungan baju. Di luar, badai salju mengamuk, tetapi langkahnya menuju keadilan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ia kembali melemparkan dirinya ke dalam badai untuk menyingkap kegelapan korupsi lain yang mungkin tersembunyi. Karena bintang akan bersinar paling terang di malam yang paling kelam.